Kefa, kata Yesus. Kefa, Muhammad diri yang meminta pengampunan kepadaku, kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah agar semua saudaraku Kristen dan Katolik tahu betapa nabiku Rasulullah Muhammad SAW mencintai engkau, saudaraku Kristen dan Katolik jemaat, dan menunggu engkau untuk datang bersama-sama saudara-saudaramu umat Islam, menaruh jidatmu di atas tanah sambil bilang, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebagaimana Yesus mengaku bahwa Muhammad ini yang akan memurnikan namanya di hadapan. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat dan menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Kefa katakan nama ya, sambil dia menyeka air matanya, dia menangis, dia menunjukkan bahwa dia benar-benar seolah-olah peduli kepada kita orang Kristen, peduli dengan Katolik. Dia mengajak supaya ya masuk ke agama dia, percaya kepada iman dia, menjadi seperti dia. Kita menjadi seperti dia, saudara. Kita bukannya tambah maju, tetapi kita mundur ke belakang. Ya, kita mundur ke belakang. Yang seharusnya kita bisa hidup berdampingan satu sama yang lain, bisa menghargai iman, agama, kepercayaan orang lain. Kalau sudah menjadi seperti dia, Bapak Ibu, tidak bisa lagi. Saudara bisa lihat ya, bagaimana Agustan, dia kentutin Alkitab, dia nantang Tuhan Yesus. Bukan itu saja, kata-katanya itu begitu kejam, seperti orang yang tidak punya agama, seperti orang yang tidak berperi kemanusiaan. Kata-katanya Holol Doro. Dia pernah mengancam Bapak Pendeta Rizli Lubis. Bahkan dia pernah juga mengancam Bang Andre Tunggal. Siapa yang tahu alamat Bang Andre Tunggal, dikasih uang 5 juta, dia datangin, dia bahaya sekali Bapak Ibu. Maka saya selalu menghimbau kepada orang tua supaya menjaga pemuda-pemudi kita. Jaga anak-anak saudara, jangan sampai percaya, beriman, masuk ke agama yang dianut oleh si Kainama. Jangan jadi radikal, saudara. Kalau sudah masuk ke tempatnya si Kainama, jadi radikal. Sayang sekali nantinya. Tidak ada obatnya, saudaraku. Benar-benar tidak ada obat. Lihat si Agustan, dulu hidup baik-baik saja dia. Hidup normal. Begitu sudah berpaling daripada Yesus, apa yang kita lihat di media sosial? Nah, Bapak Ibu, Kainama tadi mengatakan bahwa Yesus meminta ampun kepada junjungan dia. Ini masuk akalkah atau tidak, saudara? Saya tidak habis pikir bagaimana cara pandangnya si Kainama, atau dari mana dalil yang dia dapatkan, hadis yang dia dapatkan, fakta dan bukti yang dia dapatkan. Ini benar-benar asumsi dia dengan menyeka air mata, seolah-olah dia begitu peduli kepada orang di luar iman, agama, kepercayaannya. Tetapi yang dia sebarkan itu hoax, berita bohong, asumsi yang dia buat sendiri. Tidak ada data, tidak ada dalil, tidak ada bukti di mana Yesus berdoa dan minta ampun kepada junjungannya si Kainama. Aneh sekali Bapak Ibu. Sementara kita melihat Alkitab, kita melihat firman Tuhan, who is the Jesus, man huwa Yasua. Kita tahu siapa itu Yesus, dan tidak mungkin dia berdoa kepada ya, tidak mungkin, saudara. Tapi itulah tipu daya muslihat setan, tipu daya muslihat kuasa kegelapan, tipu daya iblis, saudara. Dia ingin mengacau balaukan iman orang-orang yang percaya kepada Yesus, ingin memutarbalikkan semua yang ada di dalam firman. Ini tugas kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan, si setan itu, si jahat itu Bapak Ibu, si muka jelek itu yang namanya iblis, ya, atau Lucifer, atau dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama Hilal bin Sakhar. Dia ingin memutarbalikkan firman Tuhan. Nah, supaya dia bisa kelihatan, maka dia pakailah alat. Alat yang di sini yang dipakai itu Kainama.
supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus bisa berpaling daripada iman percayanya, sehingga menjadi bagiannya si Kainama, menjadi orangnya si Kainama. Nah, begitu sudah menjadi bagian Kainama, menjadi sepemahaman, seakidah, seiman dengan Kainama, maka kita lihat bagaimana kehidupan mereka dan apa yang mereka sampaikan di media sosial, semuanya cocok logi, gunanya hanya untuk memalingkan anak-anak Tuhan dari Yesus, memalingkan iman percaya anak-anak Tuhan daripada Yesus. Dan siapa yang bisa mereka sesatkan, maka ini yang mereka lakukan, ini yang mereka kerjakan Bapak Ibu, supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus bisa murtad. Kalau ini bisa terjadi, maka puaslah hati kuasa kegelapan yang memakai rupa si Kainama. Maka dengan segala tipu daya muslihat, Kainama melakukan hal-hal di luar kewajaran juga Bapak Ibu. Bagaimana mungkin Yesus berdoa meminta ampun kepada junjungannya si Kainama? Nggak masuk akal. Antara pribadi Yesus, antara kemanusiaan Yesus masa Yesus di bumi dalam wujud manusia, dengan junjungannya si Kainama, itu jaraknya sangat jarak Bapak Ibu. Bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Ratusan tahun setelah Yesus baru adanya dan baru hadirnya, atau baru kita dengar berita muncul si junjungannya Kainama. Nah, junjungan si Kainama muncul, junjungan si Kainama ada, itu jauh ratusan tahun setelah Yesus. Bagaimana mungkin Yesus meminta doa atau minta ampun kepada junjungan si Kainama? Masuk akalkah Bapak Ibu? Lalu dia berkata, Yesus mengaku bahwa junjungannya si Kainama yang akan memurnikan namanya di hadapan Allah. Alkitab dengan detail sekali. Segala yang ada yang kita lihat di dunia ini, segala ciptaan itu diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Diciptakan semuanya melalui firman Bapak Ibu. Firman di sini adalah Yesus Kristus. Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Itu yang tertulis di dalam Injil Yohanes. Jadi si Kainama hadir untuk membelokkan apa yang tertulis di dalam firman. Ini parah sekali si Kainama ini. Nah, di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan di hidup itu adalah terang manusia. Bagaimana mungkin di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, sementara Kainama katakan Yesus meminta ampun kepada junjungannya si Kainama, atau dilanjutkan oleh si Kainama, Yesus mengatakan bahwa Yesus dimurnikan namanya di hadapan Tuhan oleh junjungan si Kainama. Tidak masuk akal. Tapi itulah kuasa kegelapan. Kita mau apa saudara? Kita jadi apa saudaraku? Seandainya kebalikan daripada itu, maka kita lihat setiap hari orang demo meminta kita supaya kita ditangkap, supaya kita dijebloskan, supaya kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Tetapi bersyukurlah si Kainama, karena tidak ada orang yang menangkap dia. Ya, tidak ada orang yang menangkap dia. Bahkan banyak orang menyanjung tinggikan, mensanjungkan, memberikan hormat kepada si Kainama dengan penuh takzim, di mana dia bisa menyampaikan dakwah dengan segala tipu dayanya, dengan segala tipu muslihat, sehingga orang-orang di sekitar dia memberikan hormat kepada si Kainama. Apalagi si Kainama dengan menangis dia berkata, Kaifa katanya. Kata si Yusuf iya apa Bapak Ibu? Aduh, ente kadang-kadang ya. Ini lucu sekali si Kainama ini, benar-benar lucu. Ya, benar-benar lucu. Bapak Ibu, di dalam Matius 18 ayat yang ke-7, ya. Di situ dikatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
Tuhan tidak main-main dengan orang yang menyesatkan orang lain. Terhadap penyesat, Tuhan tegas. Celaka setiap orang yang menyesatkan anak-anak Tuhan. Celaka Bapak Ibu. Maka nanti kita akan melihat bagaimana si Kainama ketika berhadapan dengan hakim yang maha adil, dia akan menangis lebih hebat daripada yang kita lihat barusan Bapak Ibu. Kalau dia hanya mengatakan barusan Kaifa, Kaifa, lalu dia menyeka air matanya, entah dari mana air matanya kita juga tidak lihat tadi. Cuma dia pintar Bapak Ibu supaya orang-orang di sekitar dia itu memberikan hormat kepada dia, memberikan salam kepada dia, menyanjung dia, mengatakan dia hebat dalam berdakwah segala macam. Padahal apa yang disampaikan itu tipu muslihat kuasa kegelapan semuanya. Ya, tipu muslihat kuasa kegelapan semuanya. Dia bisa menangis, tetapi nantinya tangisan si Kainama itu benar-benar tangisan ketika dia berhadapan dengan hakim yang maha adil. Ketika diperhadapkan di hadapan Yeshua HaMasyiah, dia berdiri di hadapan Yeshua HaMasyiah, maka dia benar-benar meraung, meratap, sedih. Dia menyesal di situ, tetapi tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Karena waktunya sudah selesai. Semua apa yang dilakukan oleh si Kainama dengan segala tipu daya muslihatnya diperlihatkan oleh Yeshua HaMasyiah nantinya. Dia hanya bisa meratap, menangis, minta ampun, tetapi semua sudah terlambat. Lalu kemana si Kainama? Masuk neraka saudaraku. Si Kainama dan ante-antenya neraka tempatnya. Ya. Nah, supaya dia terhibur masa di dunia ini, maka dia katakanlah kita yang masuk neraka. Padahal kita sudah tahu. Ya, kita sudah dijamin neraka tidak akan menyentuh kita sedikit pun saudaraku, sebentar pun. Kita tidak akan mencicipi neraka itu. Kenapa? Karena kita diberikan hidup yang kekal oleh Yeshua HaMasyiah di surga. Kalau Kainama dan teman-temannya diberikan hidup yang kekal di neraka. Kenapa? Karena dia menolak kehidupan yang kekal itu. Dia menolak firman itu. Bahkan dia bukan saja menolak, dia mencemooh, menghina, mencaci maki, mengolok-olok, menertawakan itu firman Tuhan. Dengan segala tipu daya muslihatnya dia dipakai oleh kuasa kegelapan untuk mengacau balaukan iman anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka berhati-hatilah, jaga diri saudara, jaga iman saudara di dalam Tuhan. Jangan sampai saudara termakan omongan si Kainama dan teman-temannya beserta ante-antenya saudara. Ingat, dia itu penyesat di akhir zaman. Benar-benar penyesat. Saya ingin katakan hari ini si Kainama itu benar-benar penyesat Bapak Ibu. Dengan segala tipu daya muslihatnya dia benar-benar penyesat. Bagaimana mungkin Yesus meminta ampun kepada junjungan dia? Ini benar-benar penyesat si Kainama. Maka Alkitab mengatakan di dalam Injil Matius 18 ayat ke-7, celakalah si Kainama dengan segala penyesatannya. Memang menyesatkan harus ada, penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celaka saudaraku. Tuhan tidak main-main dengan penyesat. Dengan orang yang melakukan penyesatan itu Tuhan tidak main-main. Dikatakan dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, kata firman Tuhan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Begitu Tuhan tidak senang kepada si penyesat. Siapa yang ngomong Bang Pendi? Firman Tuhan. Di mana tertulis Bang Pendi di dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-6. Lebih baik si Kainama itu kita ikatkan batu kilangan di lehernya, lalu kita campakkan dia ke air, ke sungai atau ke laut Bapak Ibu, supaya dia tenggelam, mati, binasa di sana, daripada dia menyesatkan orang-orang yang sudah percaya kepada firman yang hidup, kepada Yesus Kristus. Begitu tegasnya kata Yesus terhadap orang-orang yang melakukan penyesatan, terhadap penyesat, si penyesat. Tegas sekali Tuhan. Ya, tegas sekali. Nah, maka dari itu saudaraku, para pencinta sejarah baget, jaga putra-putri saudara jangan sampai beralih, ya, menyangkal, apalagi masuk ke agamanya si Kainama. Jangan sampai saudaraku. Hati-hati. Jangan sampai. Kalaupun saudara mau meninggalkan kekristenan, jangan sampai saudara masuk ke agama yang dianut oleh si Kainama. Masuk agama lain tidak masalah, lebih baik daripada masuk ke agama si Kainama. Apalagi masuk ke agama si Agustan, masuk si agama si Julius. Jangan sampai. Lebih baik masuk ke agama lain. Tapi ingat, keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus. Agama boleh banyak, kepercayaan boleh banyak,
Iman boleh banyak, tapi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Yesus Hamasiah. Banyak orang yang beriman kepada ini, beriman kepada ini, beriman kepada ini, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan Yesus satu-satunya pribadi yang berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dibuktikan di dalam Injil Yohanes 1 yang saya bacakan tadi, Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, saudaraku. Ya, maka jangan pernah main-main. Sekarang kita melihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Ya, surat Al-Ahqaf ayat 9, Bapak Ibu. Ini imannya si Kainama. Kul ma kuntu bid'am mir rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Artinya, katakanlah dalam kurung Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan, Bapak Ibu. Lalu kita melihat bagaimana di dalam sebuah hadis hadis 5 nomor 266. Nabi berkata, "Demi Allah, meskipun saya Nabi Allah, namun saya tidak tahu apa yang Allah lakukan kepadaku." Lalu di dalam hadis Muslim 1/166, di situ ditulis, "Fatimah," kata Nabi Muhammad, "beramallah banyak-banyak karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu." Nah, saudaraku, para pencinta channel Baget, kiranya video singkat ini bisa menguatkan iman percaya kita, bisa meneguhkan kepercayaan kita kepada Yesus, sehingga kita tidak terombang-ambing ketika mendengar nabi palsu yang ingin menyesatkan anak-anak kita, yang menyesatkan kita orang percaya kepada Yesus. Ingat, selalu beri teguh di atas fondasi iman yang benar. Yohanes 14 ayat yang ke-6, saudara harus pegang kuat-kuat, harus tanamkan dalam hati dan pikiran saudara. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus percaya kepada Yesus Kristus, kita harus ikuti Dia. Karena di luar Dia kita tidak akan bisa masuk surga. Dan di bawah kolong langit ini Alkitab mencatat tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita selain di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.